Ngekos cuan murah dekat kampus IPB, langsung aja check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu semua, teman-teman semua, welcome back to my channel dengan saya Andika. Oke, pada video kali ini saya ingin sharing-sharing buat teman-teman yang lagi cari instrumen investasi. Nah, ini ada instrumen investasi yaitu berupa rumah kos-kosan ya. Jadi memang gini teman-teman Bapak Ibu semua, kita ketika membeli properti itu tentu pengen yang mendapatkan hasil passive income, bener ya? Jadi misalnya begini teman-teman, beli properti ya, itu kan selain misalnya teman-teman ketika beli properti itu akan mendapatkan yang namanya capital gain. Jadi kalau misalnya sekarang kita beli 1 miliar gitu ya, nah next 10 tahun lagi itu bisa jadi 2 miliar, 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar, bener gak? Apalagi misalnya di tengah kota gitu ya, terus dekat tempat yang ramai misalnya gitu ya, atau di daerah berkembang yang mana misalnya di daerah yang arah pembangunan pemerintah gitu ya, kayak misalnya di daerah Dramaga IPB itu kan harga rumah itu masih sekitar range ya 300 sampai 500. Nah, 10 tahun kemudian kemungkinan bisa jadi range-nya itu 700 ya, atau 1 miliar gitu ya. Dan sekarang udah banyak yang muncul seperti itu. Seperti di Parung juga sama ya. Di Parung itu dulu ya tahun 2014 ya, engkong saya jualan tanah. Itu jual tanah dia ya, itu 140.000 per meter. 2017 waktu 2017 itu ternyata sudah naik 2 juta per meter gitu ya. Nah itu kan artinya ada capital gain ketika kita investasi properti. Itu yang pertama. Nah yang kedua, tentunya ketika kita ingin investasi properti pengen yang menghasilkan juga dong. Nah salah satunya adalah teman-teman Bapak Ibu bisa apartemen atau bisa kos-kosan. Nah cuman bedanya kalau misalnya kita apartemen itu nggak ada tanahnya teman-teman, nggak ada nilai tanahnya. Karena apa? Kita apartemen itu di atas ya, jadi gedung kan, nggak ada tanahnya. Sedangkan bedanya dengan kos-kosan ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu semua ya beli apartemen misalnya 300 juta 400 juta ya, menghasilkan misalnya 5 juta per bulan gitu ya dari jualan dari menyewakan apartemen itu ya. Nah tapi Bapak Ibu nggak punya tanahnya gitu ya. Jadi nggak bisa teman-teman Bapak Ibu semua ya amit-amit gitu ya istilahnya, kalau misalnya ada gempa gitu ya ambruk apartemennya gitu kan. Nah itu udah kosong jadinya. Nah beda misalnya teman-teman Bapak Ibu semua punya investasi properti, investasi kos-kosan ya. Kalau kos-kosan misalnya Bapak Ibu beli misal contoh ya, ada apartemen kos-kosan, rumah kos, ada yang 1 miliar, yang 2 miliar, nah, tergantung berapa kamar. Kayak misalnya contoh yang 2 miliar itu ada 20 kamar. Artinya per 20 kamar per bulan bisa potensi passive income-nya itu kalau 1 kamar 1 juta ya, berarti kan ada sekitar 20 juta sampai kalau misalkan 2 juta per bulan, 2 juta per kamar, berarti kan ada beberapa 40 juta. Jadi 20 juta sampai 40 juta. Terus yang kedua, bukan cuma itu aja ya. Tadi kita hitung dulu ya. Jadi misalkan dapat 20 juta sampai 40 juta per bulan ya. Sedangkan Bapak Ibu beli apartemen misalnya 5 juta ya. 5 juta nih per bulan ya. Beli sama beli apartemen 2 miliar. Misalkan apartemennya harganya 300 sampai 500 juta, misalnya 500 juta, berarti kan ada dapat 4, berarti dapat 20 juta, sama juga gitu kan. Tapi potensinya ya, kalau apartemen ya udah cuma disewain. Tapi kalau misal kos-kosan, Bapak Ibu bukan cuma sewanya doang, Bapak Ibu bisa buka laundrynya ya, bisa buka cateringnya. Bayangin ada Bapak Ibu punya 20 mahasiswa yang beli makan ya, catering itu pagi siang sore ya, pagi siang malam misalnya gitu ya. Nah itu ada 3 kali misal ada 20 mahasiswa sampai 40 mahasiswa misalnya, berarti ada 20 mahasiswa 60 kali masak ya, 60 porsi ya, sekitar 60 sampai 90 porsi kan gitu. Artinya per hari itu dari catering, belum laundry ya. Ada macam-macam ini teman-teman Bapak Ibu semua ya. Jadi enaknya ketika Bapak Ibu bikin kos-kosan atau punya kos-kosan ya,
rukos, investasi propertinya tapi rukos, itu enaknya di situ Bapak Ibu semua ya. Jadi bukan hanya dapat passive income dari rukosnya aja, dari penyewaan kamarnya, tapi juga dari laundry ya, catering. Terus kemudian dapat tanahnya juga. Kan enak kan kayak gitu ya. Jadi dapat tanahnya juga nih ya, ada tanahnya, punya tanahnya juga ya. Kalau apartemen kan tadi di atas awan istilahnya gitu ya. Tapi kalau ini Bapak Ibu bisa pengelolaan seperti itu ya. Jadi dapat tanahnya atau capital gainnya, terus kemudian sewa kamarnya 20 juta potensinya sampai 40 juta per bulan ya. Terus laundrynya, cateringnya, belum yang lain-lain, apalagi misalnya fotokopi ya. Enak banget tuh, apalagi di daerah kampus. Nah ini buat Bapak Ibu yang pengen investasi rukos ya, ini ada rukos di kampus IPB, harganya mulai dari 1 miliaran ya. Nah untuk info lengkapnya langsung aja hubungi nomor di bawah ini ya, untuk berapa price listnya, berapa jumlah kamarnya ya. Ada yang kita tersedia, ada yang 6 kamar ya, ada yang 13 kamar, dan 20 kamar ya. Nah itu tergantung nanti teman-teman. Ada yang mau di dekat kampus IPB Dramaga, ada yang di dekat kampus IPB Bogor Kota ya, itu lebih enak lagi, lebih strategis, lebih bagus lagi ya. Langsung aja hubungin nomor di bawah ini untuk info lengkapnya. Coba kita lihat video berikut ini buat sebagai gambaran rukosnya. Cuan banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di WA. Ya, ini adalah rumah kos-kosan dekat kampus IPB ya. Harganya Bapak Ibu semua mulai dari, ada yang tergantung kamarnya ya. Ada yang 1 miliaran, ada yang 1,5, 1,75, ada yang 2 miliaran, ada 2,5 miliar. Ada yang 6 kamar, ada yang 12 kamar, 13 kamar, 20 kamar juga ada Bapak Ibu ya. Nah, langsung aja untuk informasi lebih lanjutnya hubungi nomor di bawah ini.